santai aja, nggak usah terlalu berpikir terlalu apa serem gitu ya. Ini memang religi tapi religi yang komedi. Jadi mari kita tempatkan komedi itu pada tempatnya. Kadang-kadang orang sekarang menjadi nggak ngerti sebuah arti dari komedi gitu ya. Komedi terus wah di komedi dilaporin. Aneh gitu. Buat peradaban tuh aneh. Buat peradaban itu aneh banget gitu ya. Aneh banget gitu. Kita kemudian oleh bangsa yang lain dianggap, aduh primitif ya ternyata orang Indonesia gitu. Ya, santai aja. Ini menyenangkan sekali filmnya. Seperti juga kita waktu menggarap film ini senang-senang aja, santai aja dan gembira-gembira aja. Semoga kegembiraan, semoga kesenangan, semoga kebahagiaan menular untuk kita semua di sini. Amin. Satu pertanyaan Pak De, kalau misalnya mau ketemu ngeliat... Bentar. Satu pertanyaan 5.000 ya? Pak De murah banget, 5,5 deh kita bayar. Nggak, maksudnya 5.000 kali kilo. Banyak dong. Satu pertanyaan Pak De, Iya. ketika menyaksikan Pak De di film Bidadari Surga, kita harus siap-siap tertawa atau siap-siap terenyuh dan serius? Sedih kali ya. Ya lihat aja ntar. Oh, Gitu. siap. Bisa nggak saya jadi orang tua dari wanita cantik ini? Ah. Gitu, kira-kira kayak gitu kan. Kayak gitu. Siap. Kalau gue misalnya jadi orang tua lo, udah pasti bisa lah. Tapi takut, cincin aja tengkorak, takut. Ini orang suka salah, dia pikir aku jagoan amat pakai cincin tengkorak. Cincin ini mengingatkan kita bahwa someday mau lo keren, mau lo ganteng, mau lo cantik, mau lo kaya, mau apa, someday ini lo akan menjadi seperti ini. Oh, itu pengingat. Jadi jangan pernah sombong jadi orang itu, karena lo juga kelak akan jadi tengkorak. Nah, sama yang belum tobat Kalau segera cucu gue tobat. bilang kelak akan jadi tengkoyak. Asal jangan tempoyak. Terima kasih Pak De. Lanjut. Remaya. Sebenarnya ini bukan film pertama bareng sih, bahkan sama Om Indro pun juga ini udah yang berapa kali ya, ketiga kali. Sebelumnya jadi bapakku justru. Iya, sebelumnya justru jadi ayahnya Ray. Cuma memang pastinya setiap judul yang diperankan karena berbeda, jadi kita pun cara pendalaman chemistry dan karakternya pun juga berbeda gitu sih. Dan seru banget sih, tetap rasanya tetap hangat, tetap keluarganya kuat banget gitu. Main film sama Adina. Oh ya seneng lah. Saya selalu, mungkin kalau diperhatikan terakhir ini kan saya selalu main sama anak muda. Dan buat saya membahagiakan banget ketika saya bisa menyesuaikan diri dengan anak muda. Kan biasanya kalau maaf ya, zaman-zaman dulu saya kan anak muda yang menyesuaikan kepada orang tua. Tapi enggak lah. Kita hidup di dunia ini seperti itu. Jadi ini maaf ya, agak sedikit, ini bukan politis sebetulnya, sosial. Jadi gini, saya tuh hidup di Orde Baru, bagaimana di Orde Baru itu anak muda tidak dipercaya oleh yang tua. Bahkan organisasi pemuda itu yang memimpin orang tua, ya kan? Nah, itu membuat saya dendam. Bukan dendam dalam artian negatif, tapi aku bisa justru bikin terbalik. Gue bisa belajar dari yang muda. Bukan hanya orang tua yang bisa ngajarin anak muda, tapi anak muda juga bisa memberi pelajaran terhadap kita. Itu yang membuat saya selalu bahagia gitu kalau ketemu anak muda. Nah, asik. Gue pasti udah banyak hal. Seenggak-enggaknya mungkin gaya-gaya mereka. Jadi kita juga bisa menyesuaikan diri dengan mereka. Hal-hal kayak gitu. Jadi ya saya selalu bahagia dan saya berpikir seperti Warkop dulu. Ketika kita bekerja dengan bahagia, insya Allah dampaknya juga akan membahagiakan. Setidak-tidaknya, kalau orang Jawa bilang nggak akan berungsung gitu, nggak apa. Jadi kita ikhlas saja, senang-senang aja gitu. Itu sih. Gitu. Bayangin orang sampai Om Indro aja tuh saking pengen ngebaur, terus pengen ngikut sama kita tuh sampai ikutan TikTok bareng loh sama aku waktu itu. Kayak happy banget. Lupa gitu. Iya, aku sampai kayak serius nih abang mau ikutan TikTok bareng. Aku kayak kapan lagi gitu kan, momen yang langka. Ya udah akhirnya kita TikTokan bareng sama mamanya itu waktu itu. Iya makanya lupa.
Padahal masak enak banget. Iya lagi. Dina sempat ngerasa geli nggak sih sama karakternya? Jujur iya kak. Kan indah, aku aja geli kan lihat. Iya, aku agak sedikit gimana ya, kayak apa sih gitu loh, kayak apa sih nih Rey karakternya, tapi lucu banget jadinya. Dan ketika aku ngelihat si karakter Opan ini tuh, aku jadi ngelihat anak pertama aku, soalnya bener-bener kayak duplikatnya Rey banget tuh di situ ya, di karakter itu. Dan sebenarnya bisa jadi mungkin ini akan jadi apa ya, sesuatu hal yang orang-orang jadi pada tahu, karena karakter aslinya Rey di rumah itu tuh ada sedikit petakilannya dikit. Tapi cuma ke keluarga doang yang tahu ya. Dibuka nih. Gitu. Mbak, mungkin kalau kerja bareng masih suka bucin juga nggak sih sama pasangan? Terakhir ya. Kalau bucin tuh kayaknya harus ditumbuhkan di rumah tangga, karena kan sebenarnya itu yang bikin Sparks-nya tumbuhin terus. Iya, dan maksudnya ya apalagi sih kalau bukan bucin ke suami, ya mau ke siapa lagi? Ya nggak sih? Bener banget. Tapi masih suka posisi juga. Masih posisi kasih sama suami tuh. Di lokasi syuting gitu. Ya ada lah sedikit-sedikit, tapi nggak terlalu lah.